Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Robbi, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya Allah, dan tak lupa juga nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat iman juga nikmat Islam, yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga bertolabul ilmi, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga Amin. selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, Oleh insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk Bapak Ibu semua di kelas Akbar Tahsin di Rabu malam hari ini. Alhamdulillah untuk di periode ini merupakan pekan kedua Bapak Ibu ya. Minggu lalu kita semua sudah melaksanakan untuk pertemuan pertama dan insya Allah untuk hari ini di Rabu malam hari ini di setiap minggunya akan ada dua pertemuan untuk kelas akbarnya. Selain di Ahad malam akan ada juga di Rabu malam juga Bapak Ibu ya. Dan insya Allah akan dimulai dari pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di set di handphonenya, set remindernya untuk terus bergabung di kelas akbar Rabu malam dan juga Ahad malamnya Bapak Ibu ya. Insya Allah untuk materinya sendiri, untuk setiap Rabu malam insya Allah akan ada bedah tajwid. Kita akan fokuskan untuk surah-surah di juz ke-30. Kemudian nanti untuk di Ahad malamnya itu akan general materinya. Seperti itu. Dan demi kelancaran acara pada malam hari ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran juga ini Bapak Ibu untuk kelas pada malam hari ini supaya berjalan dengan lancar dan juga tertib, mohon izin untuk Bapak Ibu semua saat pemaparan materi mohon untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya masing-masing. Nanti jika di tengah-tengah ada interaksi dengan asatidz kami ataupun dengan ustadznya, mangga boleh dibuka. Dan nanti insya Allah di akhir pun akan ada sesi tanya jawab. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti untuk sesi tanya jawabnya, boleh gunakan fitur raise hand ataupun angkat tangan terlebih dahulu dari untuk Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti akan Gesa panggil, sudah dipersilahkan, baru silakan disampaikan untuk pertanyaannya. Semoga dipahami Bapak Ibu semua ya. Dan seperti di sini Ustadz Salman pun sudah siap. Gesa mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Al- bikhair. Alhamdulillah bi khair. Bagaimana sekarang untuk hari ini materinya akan bedah surah apa nih Ustaz Salman untuk malam hari ini? Insya Allah hari ini kita akan membedah waktu subuh. Ya. Waktu subuh. Nah, Masya naam. Nah, Allah. itu suratnya apa ya? Nah, itu nanti rahasia. Rahasia. Oke, biar pada penasaran Bapak Ibu semua dan alhamdulillah untuk peserta pun semakin bertambah. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk kelasnya pun nanti setiap pekannya akan berjalan tepat waktu. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk Bapak Ibu semua. Nanti setiap jam 8 langsung dimulai dan nanti 21.30 pun akan langsung berakhir untuk kelasnya dari kelas tahsin ini. Dan untuk Bapak Ibu semua mungkin ada yang ada keperluan misal di tengah-tengah ataupun dari awal tidak dapat bergabung, nggak usah khawatir. Insya Allah dari panitia dari Sobat Ngaji pun insya Allah akan menginformasikan rekamannya nanti jika kelas ini setelah selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Gesa persilakan untuk Ustaz Salman. Untuk Ustaz Salman, Gesa persilakan. Baik, syukran, jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bi Alhamdulillah. khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Allah. Nah, dalam sapa menyapa di dalam bahasa Arab ada dua buah jawaban yang ahsan ketika kita ditanya tentang bagaimana kabarmu. Nah, kita bisa
menjawab jika keadaan kita dalam keadaan baik, kita bisa menjawab dengan dua cara. Pertama, kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua adalah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Ya. Bedanya apa Ustadz? Kalau yang pertama, simpelnya adalah kita pahami. Kalau kita bilang Alhamdulillah ala kulli hal, itu kita dalam keadaan baik. Akan tetapi masih ada perasaan batin kita. Kita masih merasakan wah, tadi saya di pekerjaan ada masalah, tapi keadaan kita sehat. Nah, fisik kita sehat, ya. Sekarang keadaan kita sedang fit, maka kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tapi kalau sekarang hati kita sudah tenang, sudah tentram, tidak ada masalah, kemudian kita sudah khidmat dalam pelajaran, dalam melakukan aktivitas, maka ucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dilatih kalau misalkan teman-teman belajar di mana ketika ditanya lah kaifa halukum. Nah, kita sesuaikan jawaban. Wah, hari ini saya sedikit galau nih sepertinya. Nah, maka kita jawab alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Baik teman-teman semua, sahabat-sobat ngaji yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, jika teman-teman semua berada di dalam halaqah membaca Al-Qur'an, di sana dibacakan ayat Al-Qur'an, maka apa? Di sana turun para malaikat, ya. Turunnya para malaikat, ya. Ada hadis mengatakan seperti ini, alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada ketika yaitu orang-orang yang ketika membaca Al-Qur'an, ya, wa huwa mahir. Ia mahir dalam membaca Al-Qur'an. Dia fasih dalam mengucapkan Al-Qur'an. Dia lancar ketika membaca Al-Qur'an. Misalkan ketika membaca Al-Qur'an lancarnya seperti Quran surah Al-Fatihah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lancar. Tapi ketika kemudian di tengah-tengah ayat nih yang kita tidak tahu ayatnya, misalkan asing kata-katanya seperti itu, kita macet. Nah, itu sudah dikabarkan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata. Maka apa kata Nabi? Dua pahala untuknya. Ya. Nah, kalau yang mahir tadi apa? Yang mahir tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah. Maka bersamanya lah ada para malaikat yang mulia. Maka apakah kita tidak senang apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita disaksikan dengan malaikat, disaksikan dengan malaikat sambil berdoa untuk kita, seperti itu ya, sambil memohonkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan," seperti itu, ya. Maka itu adalah cita-cita kita ketika kita membaca Al-Qur'an, kita didoakan oleh malaikat, seperti itu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, itu di hadisnya tadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah wahwa mahir. Ya, syaratnya apa? Dia ketika membaca Al-Quran, bacaannya lancar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lancar ketika membaca Al-Quran. Tapi ada yang tidak lancar. Misalkan, innalladzi kafaru sawa. Nah, seperti itu. Dia masih sulit membaca Al-Quran, maka tenang. Kata Nabi SAW, dia mendapatkan dua pahala. Maka jika teman-teman di sini ketika membaca Al-Quran belum lancar, Ustadz, ya, saya takut Ustadz ketika belajar karena belum lancar. Seperti itu. Nah, itu tidak ada lagi kata kata malu, kata takut, seperti itu ya. Karena apa? Dua-duanya dapat pahala. Yang lancar dapat pahala, kemudian yang bacaannya masih terbata-bata, kata Nabi SAW, ia juga mendapatkan pahala, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama talaki, ya. Talaki itu apa? Berasal dari kata yulaqo atau bertatap muka, ya, bertatap. Talaki itu adalah
bertatap muka, jadi saling bertemu seperti itu ya. Sebenarnya bahasanya secara bahasa adalah talaqi itu adalah bertatap-tatapan. Nah, selain bertatap-tatapan, talaqi itu apa? Ada setidaknya beberapa unsur di dalam talaqi. Yang pertama, ada seorang guru yang membacakan Al-Quran, kemudian muridnya menyimak, kemudian ada muridnya yang membaca Al-Quran, sementara gurunya yang menyimak, seperti itu ya. Jadi timbal balik ya. Kalau talaki itu seperti itu. Ketika saya membacakan ke teman-teman, misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, saya yang baca, kemudian teman-teman yang mendengarkan. Kemudian teman-teman yang baca nih misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian saya mendengarkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan proses daripada talaki itu sendiri ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika talaki kepada malaikat Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita adalah eh, program bedah tajwid, bukan program ya. Apa nama bahasanya ya? Materi kita hari ini adalah bedah tajwid. Kenapa disebut dengan bedah? Nah, kenapa disebut dengan bedah? Saya bisa mengambil kesimpulan ya kenapa Ustadz kita ya Hafizahullah Taala Ustadz Arya Abdullah menyebutkan di sana materi ini adalah materi bedah tajwid. Kenapa disebut kenapa disebut dengan materi bedah tajwid? Ya, karena di sini kita belajar ya semua apa aja sih yang berada di dalam Quran surah Al-Falaq itu, ada tajwid apa saja, ada hukum apa saja. Ya, kemudian kalau kita membacanya seperti ini apa sih hukumnya? Kenapa bisa dibaca seperti itu? Ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam bedah tajwidnya. Ya, mungkin ada teman-teman yang belum belum memahaminya misalkan. Kenapa sih Ustadz kita harus baca Al-Quran itu dengan tajwid? Sekarang saya tanya ke teman-teman, kenapa sih baca Al-Quran itu harus dengan tajwid? Ayo, boleh dibuka mic-nya. Yang mau jawab boleh. Mas Burhan. Biar bagus. Biar bagus. Biar tidak Saya, salah. Agar bacaannya benar. Masya Allah, siapa itu? Supaya benar Jawabannya ya. artinya. Biar benar artinya, maknanya sesuai. Kemudian ada lagi? Karena perintah Allah. Salah satunya adalah salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat apa? Ada yang tahu? Ayat Ayat 4. Quran surah Muzammil ayat keempat. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, kata Allah ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Mana Ustaz? Di sana tidak ada bahasa tajwid. Ya, tidak ada auzida alaihi warattilil qur'ana tajwida. Tidak, tapi di sana apa? Qur'ana tartila. Nah, sekarang yang kita tanya ada gimana? Apa maksud dari tartil di sana? Nah, yang kita pahami apa? Kalau kita baca maknanya secara tekstual, nah, apa artinya biasanya? Tartil itu adalah membaca secara perlahan, ya, membaca secara perlahan, ya. Tapi di dalam kitab yang dituliskan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah taala, kitabnya berjudul An-Nasr fil Qiraatil Ashr, ya, maka di sana Imam Al-Jazari menulis yaitu perkataan itu ya atau tulisan itu tadi dikutip dari perkataan seorang sahabat yang mulia yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Makna tartil di dalam Quran surah Muzammil ayat keempat itu tadi apa? Huwa tajwidul huruf. Ya, yang pertama adalah apa? Kita membaca Al-Quran dengan tajwidul huruf. Kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan tartil, maka aplikasikan, praktekkan tajwidul huruf di dalam bacaan Al-Quran. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, di sana disimpulkan bahwa tajwidul huruf itu harus dipakai. Kenapa harus dipakai baca Al-Quran? Karena apa? Ketika dikatakan di dalam matan Imam Jazari di bab tajwid, ya Imam Jazari mengatakan li'annahu bihil ilahu anzalah, bahwa Al-Quran itu diturunkan beserta tajwidnya.
Jadi sepaket waktu Al-Quran itu turun, nah turun juga beserta tajwidnya. Ya, yang kemudian yang kedua apa? Wa ma'rifatil wuquf. Kita juga harus tahu di mana kita mulai baca Al-Qur'annya, di mana kita harus berhenti membacanya. Nah, ya. Jadi tidak sembarangan misalkan qul a'udz birabbil falaq. Ah, tidak. Ya, kita juga harus tahu aturannya. Oh, saya mulainya dari mana? Saya berhentinya harus di mana? Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian mulainya di mana? Birabbil falaqi min syarri ma khalaq. Nah, ya. Nanti kita jika tidak kita pelajari maka kita akan semau-mau kita saja berhentinya di sini, kemudian memulainya di sini. Nah, nanti itu adalah tahap kedua, ya, kita mengenal yang namanya waqaf, ya, juga ada nanti yang namanya ibtida. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa? Tajwidnya dulu. Tahap pertama yaitu tajwidul huruf. Apa saja di dalam tajwidul huruf itu nanti kita belajar yang namanya hukum-hukumnya. Ya, ada yang namanya ikhfa, ada yang namanya izhar, ada yang namanya kemudian idgham, ada yang namanya iqlab di sana, ya. Nah, seperti itu. Hari ini yang kita pelajari untuk malam ini yaitu satu surah dulu. Tadi saya katakan surah waktu subuh. Ya. Artinya adalah Quran surah Al-Falaq. Ya, Quran surah Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Ya, 5 ayat. Ada beberapa huruf nanti ketika bukan huruf, ya, ada beberapa kata di dalam Quran surah Al-Falaq ini yang sama, ya, yang sama seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ada beberapa huruf, beberapa kata yang sama, maka kita tidak usah dibahas lagi, ya. Jadi kita langsung lewat agar nanti eh, di akhir teman-teman bisa ada tanya jawab dan juga bisa diberikan kesempatan untuk talaki. Insya Allah tidak semuanya, ya. Sekarang posisinya berada di 189 peserta. Nah, tidak mungkin kalau harus satu-satu. Ya, paling nanti sekitar 2 sampai 3 orang perwakilan yang terpilih seperti itu, ya. Insya Allah akan talaki bersama saya insya Allah. Sekarang kita mulai, sebelum kita masuk ke Quran surah Al-Falaqnya, maka kita mulai dulu dari ta'awudznya, ya. Kita mulai dari ta'awudznya. Teman-teman perhatikan, nanti saya akan membacakan ta'awudznya, kemudian teman-teman boleh mengikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Baik. Di ta'awudz, ya, itu ada beberapa hukum mat-tabi'i. Coba apa saja yang di sana diletaki hukum mat-tabi'i? Yang pertama ada ya. Au. Kemudian ada zu. Kemudian ada ya. Oh. Kemudian ada huruf seperti itu. Nah, yang harus saya sampaikan apa? Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memulai membaca Al-Quran, kemudian di sana ada hukum yang sama, misalkan ada matobi'i di sana, maka apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyesuaikannya, ya. Menyesuaikan gimana maksudnya, Ustadz? Ketika matobi'i yang pertama kita baca misalkan a'udzu, maka yang nanti ketika kita ketemu lagi di ayat lain, maka kadarnya seperti itu, ya. Maka kadarnya harus seperti itu, ya. Jadi tidak boleh kita di awal kita membaca misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian pas bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Kenapa Ustadz nggak boleh? Karena tadi di awal kita sudah sepakati bahwa tartil itu adalah ketika tajwidul huruf kita praktekkan. Nah, Imam Al-Jazari, ya, Imam Al-Jazari mengatakan di dalam matannya di bab tajwid, ya, bunyinya seperti ini. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi, dan walafzu
dan ucapkanlah Al-Quran tadi sesuai dengan yang semisalnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di basmalah ya itu ada huruf ba kemudian bertemu dengan sin. Dua-duanya harus dijelaskan. Ya huruf ba-nya jangan sampai berubah menjadi huruf lain. Apalagi sampai hilang. Nah, itu saya sering mendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, seperti itu ya. Bismillah seperti itu. Jangan sampai dia menjadi ismillah ya. Nah, baik. Nah, jangan sampai dia menjadi ismillah ya. Misalkan sudah enak nih auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang huruf ba-nya itu jangan sampai ya. Kemudian ada kalimat lafaz Allah, maka kita jelaskan. Kalau ada lafaz jalalah atau lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tipis ya. Bismillah. Nah, kemudian ada huruf ro. Nah, huruf ro inilah yang sering kita keliru ketika membaca Al-Quran. Di dalam huruf ro itu memiliki sifat yang namanya takrir. Takrir itu apa, Ustadz? Takrir itu adalah bergetar. Bergetar atau takrir. Ya. Makna bergetar gimana, Ustadz? Bergetar jadinya ya. Makna bergetar itu gimana, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita masuk ke dalam makhrajnya, makhraj huruf ro di mana? Warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Ketika ujung lidah mengarah ke langit-langit bagian atas, ya, sedikit lebih dalam. Arro, arri, arru seperti itu, ya. Dan huruf ro itu sendiri ada 16 kaidah setidaknya. Ya, kenapa saya sebut 16 kaidah? Karena ketika kita membaca huruf ro, mengucapkan huruf ro, itu tidak semestinya kita harus membaca dengan tebal. Ketika saya membaca dengan fathah, maka saya baca ro. Ketika saya membaca dengan kasro, maka saya ucapkan ri. Nah ya, nah nanti dalam 16 kaidah itu sendiri nanti kita akan pelajari. Allahu a'lam bishawab kapan waktunya ya. Mudah-mudahan kita masih bertemu sampai kita bisa belajar tentang bab ro seperti itu ya. Nah, kemudian ditutup dengan mat tabi'i. Him. Nah, untuk catatan hati-hati jangan sampai ketika kita mengucapkan him yang awalnya itu adalah huruf H tipis, kemudian karena kita saking semangatnya berubahlah dia menjadi huruf H tebal. Gimana Ustaz contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Him. Yang awalnya kita ada apa namanya? Bihahnya ada dia. Ah, ih, him. Nah, berubah. Karena apa? Karena faktor irama misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadinya seperti itu. Jadi dia harus konsisten. Siapa yang bilang? Imam Jazari di dalam matanya di bab tajwid ya wallafzu fi nadhirihi kamitslihi ya seperti itu. Kita masuk ke ayat yang pertama. Untuk ayat pertama di sini diawali dengan kalimat kul ya. Kenapa saya catat di sini menjadi perhatian ya? Karena kita ini ketika mengucapkan kul itu sering takalluf. Takalluf itu apa? Ada yang tahu? Takalluf. Takalluf itu adalah berlebih-lebihan. Kenapa saya sebut berlebih-lebihan? Ya, karena ketika kita mengucapkan huruf lam sukun, ya, ketika kita mengucapkan huruf lam sukun, ya, kita menekan. Ya, padahal ketika mengucapkan huruf lam sukun dalam keadaan sukun, maka itu tidak ditekan. Ya, karena apa? Karena dia ketika dalam kondisi sukun itu hanya mengalir saja. Jadi jangan kul tidak ya, tapi dia natural saja. Qul a'udzu birabbil falaq.
ya. Kul, kul seperti itu ya. Kul, kul seperti itu. Jadi jangan terlalu kul, 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 tidak, ya, tidak. Kemudian a'udzu, a'udzu. Nah, ini hati-hati. Sering saya mendengar dari beberapa pembaca Al-Qur'an ketika mengucapkan huruf dzal, ya, dia mengucapkannya huruf zo. Kenapa Ustadz sering terjadi seperti itu ya? Karena huruf dzal ya dengan huruf zo ini makhrajnya sama. Ya, di mana makhrajnya? Makhrajnya berada di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ya, itu dalilnya. Ya, ketika ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas, ya, maka dia sering tertukar. Nah, bagaimana cara membedakannya antara huruf dzal dengan huruf dha-nya? Ya, dari sifatul hurufnya. Kalau huruf dzal dia tipis, kalau huruf dha dia tebal. Maka kalau kita bacanya qul a'udzu, zu, maka itu tebal. A'udzu itu tebal. Tapi kalau kita bacanya dengan tipis, maka dia menjadi huruf dzal. Qul a'udzu, zu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian ada huruf ba bertasydid. Ya, huruf ba bertasydid. Apa artinya tasydid? Ada yang bisa menyebutkan? Huruf double. Huruf kembar. Dua huruf kembar. Oke. Ada yang menyebutkan huruf double. Kemudian ditahan. Ditekan dan ditahan. Nah, Sambung. betul. Semuanya betul. Ya, semuanya betul. Tekan dan Tapi ditahan dua harokat. ditahan. Ya sama ya, ditahan. Tapi sejatinya tasydid itu apa maknanya? Tasydid itu adalah bersumber dari satu akar kata, yaitu apa? Syadid, syiddah, ya. Syadid sama syiddah itu sama-sama akar katanya, ya. Apa artinya? Kalau kita katakan syiddah, dia tertahan. Kalau kita katakan syadid, ya, itu berarti apa? Kuat atau berat, seperti itu ya. Kita pernah mendengar Al-Qur'an misalkan. eh, Azabun syadid, azab yang berat, azab yang kuat, seperti itu ya. Maka apa yang bisa kita ambil maknanya bahwa kalau ada tasydid itu betul-betul dikuatkan, ya. Jadi tidak hanya lewat saja. Qul a'udzu birabbil falaq, rabbil, tidak. Tapi dia ditahan karena ada syiddahnya, satu akar dengan syiddah, kemudian dikuatkan di sana, kemudian baru diucapkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam. Alif lam apa? Lam komari. Alif lam qamariyah. Komariah. Ya. Nah, karena ada di sana ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Salah satunya adalah huruf fa. Maka dibaca jelas. Yang dibaca jelas apa? Yang dibaca jelas adalah alif lamnya, ya. Atau yang dibaca jelas adalah lamnya. Ya, yang dibaca jelas adalah lamnya. Kenapa saya bilang dibaca jelas? Kenapa dibaca jelas lamnya? Ya, karena biasanya itu lamnya ini sering berlebihan. Ya. Misal, Qul a'udzu birabbil falaq. Betul atau salah? Salah. Salah. Kenapa disalahin? Karena Mantul. mantunya tawalud. Karena tawalud. Nah, karena sifat dari lamnya terlalu takaluf. Kenapa saya katakan takaluf? Nah, karena dia memantul. Ya. Mantul. Karena dia memantul. Ya, karena dia memantul. Seharusnya huruf lam itu dia tidak memantul. Kalau dia memantul berarti dia huruf-huruf qalqalah, ya. Mantul. Nah, yang memantul yang mana? Yang memantul yang ini, yang selanjutnya. Yang mana? Huruf. Nah, huruf qaf. Syaratnya apa? Syaratnya ketika dia dalam keadaan sukun. Kalau dalam keadaan berharokat apakah dibaca qalqalah? Tidak, ya.
Tapi bisa nggak kita baca dalam keadaan, misalkan dalam keadaan berharokat harus kita kolkolahkan? Nah, silakan saja ya. Tapi dalam kaidahnya kalau mau membaca dengan keadaan qalqalah ya, karena huruf qaf adalah salah satu huruf qalqalah, maka jangan sampai dia berharokat fathah, kasrah atau dhammah ya, tapi dia harus berharokat sukun. Bi rabbil falaq. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa jenis dalam hukum qalqalah? Nih, qalqalah ada berapa jenis? Tiga. Ada 3. Tahu dari mana? 5. Tadi ada yang jawab 5 ya. Ya, 5. Tiga. Bukannya 2 ya? Baju di toko. Qalqalah Coba kubro. perhatikan dulu ya. Ada berapa jenis default qalqalah? Tiga. Bukan Tiga. Nah, Ustaz. ada 3 jenis ya, ada 3. Kalau 5 itu adalah hurufnya. Hurufnya. Nah, Ya. kalau huruf-hurufnya dia 5. Tapi kalau kita bicara jenisnya, dia hanya ada 3 ya. Yang pertama apa? Qalqalah sugro. Apa? Oh, ya. Kemudian yang ketiga, Akbar. Akbar. ini tahu dari mana? Dari Bilang. ini baru tahu dari belajar dan kubro. Hah? Kalau Tahu dari mana? Dari itu kemarin sempat dibahas waktu live. Tempat atfal. Oke, dari matan, ada yang bilang dari YouTube, ada yang bilang dari Tuhfatul Atfal. Nah, banyak banyak versinya ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang banyak berarti ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, cuman masalahnya kita paham nggak yang mana sugro, yang mana kubro, yang mana akbar? Ya, kita paham nggak yang mana kubro? Ketika pada posisi apa kubro? Pada posisi apa ya sugro? Pada posisi apa yang akbar? Nah, itu yang nanti akan kita sama-sama bahas. Tapi untuk pada hukum al-falaqo ini dia berstatus qalqalah Kubro. belum kan? Tergantung. Ya, tergantung. Akhir kalimat kubro. Akhir Kubro atau kalimat. akbar? Kubro. Ya. Sama kubro. Nah, Kalau qalqalah kubro. Oke, cukup. Mute dulu. Nah, di sini adalah qalqalah kubro. Kenapa saya katakan qalqalah kubro? Karena syarat dari qalqalah kubro itu adalah ketika ada huruf-huruf qalqalah berada sebelum waqaf, dia dibaca kubro. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu qalqalah kubro. Ya, itu qalqalah kubro. Kalau sugro apa? Kalau sugro dia di antara bacaan kita. Misal lam yalid wa lam yulad. Nah, misalkan di lam yalid wa lam yulad. Misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman pasti sudah membahas ya tentang itu. Nah, kemudian ada yang akbar. Akbar ini apa? Qalqalahnya tingkatannya sudah tingkatan yang besar, yang sangat kuat. Kalau kubro itu adalah besar, ya. Kalau akbar itu adalah yang paling besar. Seperti itu ya. Yang paling yang paling besar. Kabir itu besar. Kalau dia akbar berarti dia yang paling besar. Makanya ketika kita mendengar kalimat Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir, ya. Nah, tapi maknanya sama kan? Allahu Kabir kalau kita artikan Allah yang besar. Ya, Allah Maha Besar. Cuman makna di dalam tafsirnya itu pasti berbeda antara akbar dengan kabir seperti itu ya. Nah, contohnya gimana Ustadz yang akbar? Nanti akan kita temukan di surah-surah yang lain. Misalkan surah Al-Hab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa Ustadz dibilang dia berstatus akbar? Mudah sekali ya. Karena dia qalqalah kemudian diberikan tasydid di sana, ya.
Ya, contohnya tabat yada abi lahabi wa tab. Ketika dia huruf ba-nya dia ada tasydidnya, sementara dia harus dibaca atau dibaca qalqalah, ya, dibaca qalqalah. Nah, itulah posisi di mana ketika qalqalahnya dibaca qalqalah akbar. Lanjut, ya. Nanti kalau kita terlalu panjang nggak selesai ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat kedua. Nah, di ayat kedua ini ada hukum nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, ya. Huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. 15. 15. Ada 15. 15. Oke, 15. cukup. 15. Cukup ya, syukran, jazakumullah khairan. Ada 15, ya, ada 15 huruf. Ada 15 huruf. Di antara 15 huruf itu tadi, salah satunya adalah huruf shin, ya, huruf shin. Maka ketika kita membaca nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka huruf apa yang kita ikhfakan? Nah, ini pertanyaannya, yaitu Shinnya. huruf nun. Ya, huruf nun sukunnya yang kita ikhfakan, ya. Kalau huruf shinnya apa? Huruf shinnya ini adalah penyebab daripada huruf nunnya dibaca ikhfa. Misyar. Nah, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ro berharokat kasro, sementara dia ada tasydidnya di atas. Ya, maka saya katakan tadi, ketika dia berharokatnya kasro, ya, misyarri itu jangan dibaca tebal. Ya, maka saya katakan tadi ada ro itu kadang dibaca tebal, ada kadang dibaca tipis, seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah kita pelajari ya di lain kesempatan. Cuman agar mudah difahami, kalau ro itu berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim. Jika huruf ro berharokat kasroh, maka baca saja dengan tarqiq, ya, dibaca dengan tipis, seperti itu ya. Min Nah, dia ada tasydid di sini, maka ditahan dulu. Min ya. Kemudian ada ma ini mat apa? Mat tabi'i, ya, mat tabi'i. Nah, kemudian khalaqa sama ya. Sama dengan ayat pertama tadi. Kalau kita wakaf, kalau kita wakaf di sini, maka dia dibaca qalqala. Tapi kalau kita wasol, nah, jangan sampai di qalqala. Misalkan kita bacanya wasol tapi masih aja di qalqala. Min syarri ma khalaqa jangan sampai sulit ya. Aneh juga seperti itu ya. Aneh juga. Makanya saya katakan tadi kalau dia ingin dibaca qalqala, syaratnya adalah sukun. Ya, siapa yang bilang? Yang bilang Imam Imam Jazari, ya. Wabayinan muqalqalan in sakana, ya, wabayinan muqalqalan in sakana. Jika dia ingin dibaca dengan qalqalah, maka dia harus sakinah, ya, berharokat dengan sukun. Lanjut ayat ketiga. Ya, saya sedikit agak cepat agar kita ada kesempatan bertanya dan talaqi, ya. Kemudian di ayat ketiga, nah, ini sama, maka saya tadi dikatakan di awal ada beberapa kata yang sama. Ya, ini tinggal menambahkan huruf waw saja. Catatan untuk huruf waw. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya ya. Rahasia huruf waw ya. Ini khusus di sobat ngaji aja ini ya. Nah, huruf waw itu jangan sampai kebalik mengucapkannya. Kebalik gimana Ustadz? Ketika kita mengucapkan huruf waw, kita monyong dulu atau bibirnya tidak monyong dulu? Monyong dulu. Monyong dulu. Nah, ya, berarti alhamdulillah berarti teman-teman sudah paham. Monyong dulu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena karena apa? Makhrajnya huruf waw itu adalah ketika ya kedua bibir itu berkumpul, ya, berkumpul. Nah, di dalam kitabnya Imam siapa? Imam At-Tibi itu dikatakan ya, Syatibiyah itu dikatakan dhammun syafatain dhammah, ya. Ya, ketika dalam harokat dhammah, maka kumpulkanlah kedua bibir itu, ya. Kumpulkanlah kedua kedua bibir itu, ya. Kenapa saya katakan dhammah? Karena awalnya huruf waw itu berasal dari atau kebalik ya. Awalnya dhammah itu berasal dari huruf waw, jadi dia sama, ya. Kita wa, ya,
min syarri ma khalaq wa min syarri Nah, ini sama ya, sama seperti yang di ayat kedua tadi. Kemudian ghasikin. Nah, ini mat apa? Mat Tabii. ya mat wajib lah ya. Mat tabii ya, mat asli. Asli. Nah, di sini ada hukum Idhar. izhar. Ya, ada hukum izhar. Karena di sana ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ya, karena huruf hamzah itu adalah termasuk ke dalam huruf-huruf izhar. Ya, ada berapa huruf izhar? Ada 6 huruf. Ya, huruf apa saja? Ah, simple. Cukup ya, cukup dulu ya. Nanti kalau saya minta dijawab baru dijawab ya. Nah, yang 6 huruf tadi simple, nggak usah disebutin semua, ya. Hamzah ini. Jadi acak-acakan, simple saja, ya. 6 huruf tadi adalah huruf-huruf halqi. Selesai. Ya, adalah huruf-huruf halqi. Ustadz, apa huruf halqi, Ustadz? Nah, kalau penasaran tentang huruf halqi, apa saja huruf-huruf halqi? Apa saja huruf-huruf lisan? Apa saja huruf-huruf apa? Bibir? Apa saja huruf-huruf misalkan guna atau hidung? Nah, nanti kita akan pelajari. Baik, teman-teman harus tetap ikutin terus program-program yang diberikan oleh Sobat Ngaji ya. Nah, itu tadi, simpel jawab saja adalah huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Nah, nanti kalau teman-teman yang penasaran apa saja ya hurufnya, nah nanti silakan dicari ya. Setidaknya salah satunya adalah huruf hamzah ya. Nah, ini harus dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Tanwinnya yang dibaca jelas ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Jangan sampai dibaca ghasiqin idza waqab. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Nah, di sini ada hukum qalqalah lagi. Sama statusnya, cuma beda huruf. Kalau tadi huruf qaf, ya kalau sekarang huruf ba ya, cuman statusnya sama. Dia qalqalah kubro. Wa min syarri sama. Tadi di ayat 2 di ayat ketiganya ada. Wa min syarri sama ya. Jangan sampai berbeda bacanya. Yang di ayat ketiga wa min syarri. Kemudian di ayat keempat wa min syarri wa min syarrin. Yang di ayat ketiga wa min syarri. Nah, ya, perhatikan harus sama kadarnya. Ya, harus sama kadarnya. Jangan terburu-buru. Kalau ada tasydid ditahan dulu. Ya, wa min syarri wa min syarrin Nah, kemudian yang sering saya dengar beberapa pembaca Al-Quran ya, yang masih memulai, ketika ada huruf nun atau mim bertasydid itu terburu-buru ya. Jangan sampai terburu-buru, nikmati dulu ya, nikmati ya. Kenapa saya bilang nikmati? Karena huruf nun ini spesial karena dia harus masuk dulu suaranya ke khayshum ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarrin. Nah, ya. Seperti itu. Nanti ditahan dulu kalau ada gunnahnya ya, jangan terburu-buru. Pertanyaannya, alif lam bertemu dengan huruf nun. Hukumnya alif lam Syamsiah. betul. Cukup. Alif lam syamsiah. Hukum membacanya adalah idgham syamsiah ya. Nama hukumnya alif lam syamsiah. Cara Iya. membacanya idgham syamsiah. Maka jangan lagi ada pertanyaan, Ustadz, apa bedanya alif lam syamsiah dengan idgham syamsiah? Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai ada lagi pertanyaan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Karena alif lam syamsiah itu adalah nama hukumnya. Karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Cara membacanya gimana? Cara membacanya diidghamkan ya, diidghamkan ke huruf syamsiah juga. Kemudian ada huruf fa bertasydid juga, maka ditahan ya. Wa min syarrin naffatsa. Nah, ini
Dua huruf yang berharokat fathah ya atau fathah berdiri ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an yang cetakan Indonesia ya, itu ada fathah berdiri ya seperti ini. Nah, ini dua harokat, dibaca panjang dua harokat, harus sama kadarnya, jangan sampai salah satunya lebih panjang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, jangan ya. Tapi dia harus harus sama ya, kadarnya harus sama. Seperti saya katakan tadi, wallafzu fi nazirihi kamitslihi ya. Fil 'uqad. Alif lam bertemu dengan huruf ain, apa hukumnya? Hukumnya alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Ya, karena apa? Karena ada alif lam Kamu bertemu baca. dengan huruf-huruf qamariyah. Salah satunya adalah huruf ain, ya. Kemudian ditutup dengan qalqalah, ya, ditutup dengan qalqalah. Ayat terakhir, ya, ayat terakhir. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Ayat terakhir, nah ini sama ya, sama juga. Ada beberapa kata yang sama ini. Satu, dua, tiga, berarti ya. Empat malah. Empat, cuma membedakannya ada wawunya dan tidak ada wawunya seperti itu. Hasidin. Ada hukum apa saja di sana? Yang pertama ada matobi'i. Aku Karena di ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada tanwin bertemu dengan Izhar. huruf hamzah. Sama kayak yang di awal tadi ya. Kayak ghosikin. Nah, ini juga idhar. Ini juga ini juga izhar. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf izhar. Ya. Kemudian setelah izhar ada mad tabi'i, bertemunya bertemunya fathah dengan alif. Kemudian terakhir ada kata hasad, ya, hasad. Ya, di sana ada hasad. Nah, ya. Ini satu jenis kata ini ya. Tuh. Ya mati dah. Hasidin sama hasad itu satu jenis kata. Teman-teman ada yang punya lagi ada yang memegang Al-Qur'an terjemah? Ada Ustadz. Nah, coba hasidin Ada itu artinya Ustadz. apa? Coba yang ini artinya apa? Yang mana Ustadz? Nah, yang ini. Kejahatan orang yang dengki. Oke, yang ini mendengki. Kalau hasad, Hasad apabila ia dengki. nah, ya, ini dengki saja nih. Nah, Ya, yang hasad ini dengki. yang ini mendengki, yang satu, Lah ia mendengki. nah, Ya, yang satu ia dengki. dengki. Kenapa saya sampaikan ini? Karena apa? Saya bukan 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 ingin membahas tentang dengki dan dengkinya ya. Maksudnya apa? Pentingnya ilmu tajwid itu seperti itu, ya. Seandainya kalau kita baca misalkan wa min syarri hasidin idza hasad, misalkan salah nih, tidak dibaca matobi'i, maka artinya apa? Maka artinya dengki apabila dengki, betul nggak? Ya, Ya, jadi tidak sesuai. Makanya itulah pentingnya ilmu tajwid. Kita membaca dengan tajwid. Saya membaca Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah pakai rama tuh di awal. Dimulailah. Langsung dimulai itu ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Salah atau benar? benar. Kalau kita dengar, benar. Malam Ustaz. Tapi kalau seorang pengajar Al-Quran pasti bisa menyalahkan. Karena apa? Karena dimulai dengan huruf yang salah. Huruf kaf. Dibaca dengan huruf kaf. Yang seharusnya katakanlah Allah yang Maha Esa. Nah, digantilah kulnya menjadi kul. Pisanlah. Makan. Makan. Maka, na'udzubillah, ya. Itulah urgensi pentingnya kita belajar tajwid. Ya, baik, cukup. Alhamdulillah, insyaallah untuk Quran surah Al-Falaq, ya, itu insyaallah untuk surah Al-Falaq tidak banyak, ya, karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa di surah Al-Falaq ini ada beberapa kata yang eh, yang
yang sama ya, min syarri wa min syarri wa min syarri wa min syarri. Nah ya, itu tadi. Qul a'udzu itu sama dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, situ ya. Itu untuk Quran surah Al-Falaq. Setidaknya bisa kita bedah tajwid-tajwid yang hukum-hukum tajwid yang berada di dalam Quran surah Al-Falaq. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Jika tidak ada, maka kita langsung persilakan untuk ada yang talaqi. Tidak ada yang ingin bertanya? Baik, Ustadz Atur Nuhun sebelumnya. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada Ibu Ina Muntari. Mangga boleh dibuka dahulu untuk Bu Ina Muntari untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya Ustaz. Mau bertalaki atau mau bertanya Ibu, Punten? Talaki aja Ustaz. Mangga. Oh, talaki. Yang bertanya dulu, yang Yang bertanya. bertanya dulu boleh. Bapak Ibu mungkin ada? Yang bertanya dulu. Seperti sudah jelas nih mungkin Ustadz. Jadi Oh, pada Masya Allah. pengen pengen langsung Ah, bertalaki nih sama Ustadz Salman. Bagaimana Ustadz? Boleh langsung nah, bertalaki saja? boleh langsung silakan. Mangga, kalau begitu boleh. Mangga dibuka kembali mikrofonnya untuk Ibu Ina Muntari. Dipersilakan. Mungkin tidak semua ya, mungkin satu atau dua orang saja nanti. Mangga Silakan Ustadz, boleh. Ibu Ina Muntari. Ya. Nanti saya ya Pak Ustaz. Nanti saya ya Pak Ustaz. Masya Allah. Mulai nih Ustaz. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup dulu sampai di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaan saya, kenapa harus dibaca Bismillahirrahman? Nah, kenapa? Ya harus tartil tadi Ustaz bilangnya. Nah, betul. Cuman tartilnya harus ada kadarnya seperti saya sampaikan tadi. Wallafzu fi nazirihi kamitslihi. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau misalkan saya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mad dua harokat tidak? Yang Allah Kepanjangan, ya, kepanjangan. ya. Itu yang saya maksud tadi. Ya, itu yang saya maksud tadi. Ya, jadi samakan kadarnya. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Silakan. Basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, diulangi. Qul Afwan ya, yang lainnya boleh di mute dulu ya, agar suara Ibu Inanya terdengar jelas. Qul Afwan. a'udzu birabbil falaq. Nah, tadi yang saya katakan di huruf dzal itu jangan sampai dibaca tebal. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil Nah, sebentar. falaq. Qul a'udzu. Qul a'udzu Nah, birabb. ketika mengucapkan a'udzu jangan sampai ada huruf lain yang muncul. Suara lain muncul ya. Misal qul a'udzu. Nah, itu huruf apa itu yang muncul ya? Maka jangan sampai dia muncul. Qul a'udzu. Tidak ada w-nya, tidak ada a'udzu. Nah, tidak ada. Qul a'udzu. Qul Lanjutkan. a'udzu
bil falaq. Nah, nanti dilatih lagi yang ini ya, yang a'udzu. Yang itu Lanjut apanya tuh? min syarri ma. Min syarri ma khalaq. Naam. ومن شر Wa min ما خلق. syarri ghasikin idza waqab. Naam, nanti huruf qaf jangan sampai tertukar dengan huruf kaf. Lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, untuk keseluruhan, Barakallahu Fik, untuk Ibu Ina Muntari, untuk keseluruhan, jika kita katakan ada nggak kesalahan yang jali, itu tidak ada. Ya, Alhamdulillah, tidak ada. Semuanya lancar membacanya. Ya, tapi kalau ditanya misalkan Ustadz, kan ada kesalahan khafi Ustadz, ada nggak Ustadz? Nah, kalau kita ingin mencari kesalahan kita dalam kesalahan khafinya, itu kita harus banyak lagi bertalaki, ya. Maka Ya. harus intensif, ya harus intensif. Kalau sekarang saya koreksi secara khofi jeli, tidak akan selesai sama Ibu Ina misalkan seperti itu ya. Iya. Makanya jika nanti Ibu Ina punya kesempatan terus untuk bisa belajar, itu boleh nanti tanya sama admin. Kita menyediakan fasilitas buat talaki secara privat ya, nanti mungkin diinfokan oleh admin insyaallah ya. Karena apa? Sayang sekali jika seperti Ibu Ina ya sudah mulai bisa membaca Al-Quran tapi tidak terus dibacakan, tidak terus distorkan kepada guru. Nah, itu akan menjadi hilang bacaan itu. Karena apa? Walaisa bainahu wa baina tarqihi. Kata Imam Jazari, itu tidak ada bedanya yang membaca tajwid, yang membaca Al-Quran dengan tajwid dengan yang tidak menggunakan tajwid. Illa riyadhatu mri'in bifaqihi, kecuali mereka yang terus melatih rahangnya, terus melatih lisannya dalam mengucapkan Al-Quran. Nah, itulah yang akan menjadi fasih ya. Sekarang saya bisa membaca dengan fasih. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya tidak tahu 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian apakah saya masih bisa membaca dengan fasih. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka kata Imam Jazari, kuncinya apa? Riyadhatu mri'in bifaqihi. Riyad, apa artinya riyad? Riyad itu adalah mengulang-ulang. Jadi kalau kita sudah talaki, besok kita ulang. Bacaan yang benar kita ulang, kita latih lagi seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ahsan, syukran. Makasih Ustaz. Satu lagi, afwan. Satu lagi mungkin panggil saya. Nah, ini ada Ana Ustaz. Mangga. ini ada Ustaz. Ibu, Mangga. ada Ibu Gimana? Desi. Waduh. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Ibu Desi, ada Ibu Desi? Desi. Nurul Ustaz. Desi Irmayani. Ya, Desi Irmayani Ustaz saya. Saya tadi membaca ini sedikit sedih ya. Ya. Silakan Ibu Desi. Ini saya sebelumnya minta maaf ke teman-teman semua, bukan karena wah Ustadz sepertinya pilih kasih, oh tidak ya. Karena kalau kita harus semuanya, itu tidak ada waktunya seperti itu ya. Nanti insya Allah di pertemuan kemudian. Silakan Ibu Desi. Terakhir ya untuk Ibu Desi. A'udzu birabbin. Ulangi dari ta'awudz. Nah, sebelum kita mulai baca Quran, ta'awudz dulu agar kita terhindar dari godaan syaitan. Ya Ustadz, maaf ya Ustadz, ada anaknya mengganggu Ustadz. A'udzu bir a- itu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup untuk Ibu Desi ya. Sampai basmalah, apa yang harus kita perhatikan pertama ya ketika kita membaca Al-Qur'an, yang pertama harus kita perhatikan adalah makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian ada tebal tipis ya. Nah, misalkan kita memiliki kemampuan yang lebih yang Allah berikan, misalkan kita bisa berirama, kita bisa meletakkan di sana taronnum, ya artinya irama itu dalam bahasa tajwidnya adalah taronnum, yang memberikan
sedikit cengkok di sana. Nah, itu nanti terakhir ya. Tadi saya mendengarkan sepertinya Ibu siapa tadi? Ibu Desi sudah menggunakan cengkok-cengkok. Nah, itu jangan sampai mengganggu tajwidnya dulu. Ya, Iya, mengganggu Ustaz. tajwidnya dulu. Coba bacanya Saya ya Pak standar Ustaz. saja dulu. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap hurufnya dibaca dengan tartil. iya, Ustaz. A'udzu birra. Salah ya, Ustaz. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Nah, min cukup. Cukup di ayat pertama ya. eh untuk Ibu Desi, ada beberapa huruf, ada beberapa cara mengucapkan huruf yang mesti diperbaiki. Pertama tadi ada di huruf ro. roh ya. eh, eh, Bir ya. Huruf ro itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, nah itu berbeda, ya. Itu ya, ya. berbeda. Kalau kita mengucapkan dalam bahasa Inggris, misalkan ya, apakah benar? Tidak. Tapi kalau bahasa Inggrisnya R. Nah itu. Tapi kalau kita mengucapkan R dalam bahasa Arab, misalkan Qul a'udzu birabbil falaq. Apakah benar? Tidak benar. Itu keliru. Ya, Oke. misalkan kalau kita mengucapkan bahasa Indonesia, misalkan rumah, kita ucapkan dalam bahasa Arab, rumah. Lucu tidak? Lucu, ya, kurang tepat seperti itu. Maka kita harus pertama yang diperhatikan adalah nanti insya Allah jika punya kesempatan untuk Ibu Desi bisa masuk ke kelas-kelas yang memulai dari pengucapan huruf, ya, Mencatat kemudian buku. melatih panjang pendek terlebih dahulu. Saya Silakan Ustaz. lanjutkan. Dulu Ustaz. Min syarri ma khalaq. Min min syarri ma khalaq wa Ya. min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, ahsan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tadi yang sudah talaki harus terus semangat. Bukan berarti, saya katakan di sini ya, bukan berarti yang tadi saya dengar, yang kemudian teman-teman bacakan itu sudah betul, ya. Akan tapi nanti kalau teman-teman belajar dengan guru yang lain, ya, dengan ustadz yang lain, maka jika ada koreksian, maka terima. Jangan sampai bilang seperti ini. Saya ketika di Zoom Sobat Ngaji sama Ustadz Salman, saya udah tidak ada kesalahan. Nah, bukan berarti itu standar yang betul ya. Karena apa? Standar bacaan itu bukan saya, ya, tapi standar bacaan itu adalah guru-guru kita nanti. Misalkan Ustaz saya teman-teman, mau nanya. misalkan teman-teman di rumah nanti punya kesempatan dengan guru-guru yang offline, nah itu silakan ditalakikan. Ya, karena apa? Offline itu pasti lebih jelas suaranya daripada ketika kita bertalaki secara online. Saya rasa cukup untuk yang talaki ya. Mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf sekali. Tadi ada yang mungkin udah angkat tangan dari awal, ya raise hand, kemudian saya memilih yang lain. Nah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga takut jangan dendam ya. Jangan wah ini Ustaz Salman parah ini ya, misalkan seperti itu. Saya tidak dipilih ya, tidak. Mudah-mudahan nanti Ustaz saya dari Ustaz. teman-teman sobat ngaji punya kesempatan untuk membuka kelas-kelas privat untuk Ustaz kita bisa saya talaki intensif. Nah, nanti kita coba kita bilang ke lagi. para admin insya Allah. Ya, mudah-mudahan para admin dan tim dari Sobat Ngaji bisa menyiapkan buat kita intensif belajar secara privat insya Allah. Allahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Kang Gesa. Jangan keluar Oke. dulu ya. Ada yang ingin disampaikan dari admin insya Allah. Baik. Jazakallah khairan kasiran untuk Ustadz Salman untuk malam hari ini. Terima kasih untuk materinya Ustadz sudah dipaparkan. Dan insya Allah dari tajwidnya sudah kita bedah bersama-sama, Bapak Ibu, untuk surahnya tadi.
Semoga nanti karena ini salah satu surah yang memang biasa digunakan tentunya saat sholat ya. Saya mau nanya. Begitupun dengan Gesa, Bapak Ibu semua. Baik, mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Eh, sebelum dilanjutkan dengan informasi berikutnya, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu ataupun yang ada yang ingin ditanyakan mengenai materinya ataupun mengenai program kami yang lain. Boleh, jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Boleh raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Iya. Ustaz nanya. Baik, atas nama siapa ini? Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Adik Allah. Sofia, dari mana? Dari Kisaran Di mana itu daerah mana? di sana. Di daerah Kabupaten Asahan. Di daerah Kabupaten Asahan. Masya Allah. Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Salman? Eh, eh, ini kenapa kita harus membaca dengan baik? Alhamdulillah, Masya Allah. Adik Sofia namanya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan terus semangat untuk belajar Al-Quran. Ya, di sini Ustaz Salman doakan mudah-mudahan nanti adik Sofia menjadi seorang ahli Quran ya, yang bisa nanti menggandeng kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Tadi Ade Sofyan nanya nih, ya ini juga mungkin buat teman-teman yang lain bisa diambil hikmahnya. Keren ya pertanyaannya. Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik? Ya. Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik? Lain daripada yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi, ya bahwa ada ayat yang berbunyi Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Teman-teman bisa membuka di ke dalam Quran surah Al-Baqarah ya di ayat 121 jika tidak keliru. Di sana dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, kemudian ayatnya dilanjut dengan ulaika yu'minuna bih. Maka itulah orang-orang yang beriman ya. Berarti apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang tepat ya. Nah, itu adalah salah satu dari perintah Allah. Apa? Haqqa tilawatih. Ulaika yu'minu nabih ya. Saya katakan ulaika yu'minu nabih ya. Ulaika yu'minu nabih maksudnya di sana apa? Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian ayatnya ditutup dengan wa ulaika humul khosirun, dan mereka itu bukan termasuk orang-orang yang merugi. Bahwa apa? Kalau kita baca Al-Qur'annya sembarangan, kita membaca Al-Qur'annya semaunya saja, misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di sana kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Ya, Imam Jazari mengatakan di bait terakhir, di bab terakhirnya itu di bab penutupan, Imam Jazari mengatakan seperti ini. Mayuhsini tajwida yazfar birrasyad. Barang siapa yang menerapkan bacaan tajwid dalam bacaan Al-Qur'annya, maka ia mendapatkan petunjuk. Yazfar birrasyad. Rasyad ini kemudian diulang. Ada kata rasyad juga di dalam Quran surah Al-Kahfi. Jika teman-teman pernah membaca ya di ayat ke-10 itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada, ya, bahwa apa, orang-orang yang beriman ketika dia sudah memulai membaca Al-Qur'an dengan benar menggunakan tajwid, ya, mudah-mudahan kita berharap apa, di sana Allah berikan petunjuknya, ya, Allah berikan hidayah. Ya, kalau kita baca Al-Qur'annya aja sembarangan, bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Qur'an? Karena tingkat paling tinggi dalam standar kita untuk membaca Al-Qur'an, dalam beriman kepada Al-Qur'an adalah kita bisa mentadaburinya. Ya, Allahu a'lam bishawab, seperti itu. Cukup Kang Gesa, luar biasa ya Ade Sofia. Masya Allah. Gimana Adik Sofia, sudah terjawab ya? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sama Ustadznya? Bisa. Sudah cukup Ya. ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ya. Sehat-sehat selalu, semoga menjadi ahlul Quran ya.
Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. insya Allah. Jadi sambil belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, insya Allah nanti Adik Sofia dan juga Bapak Ibu semua boleh terus bergabung di kelasnya di setiap Rabu malam juga Ahad malamnya Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu misalnya ada yang ingin mengikuti kelas privatnya, sebenarnya untuk pekan ini memang sudah berjalan untuk batch terbaru. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau bertanya terlebih dahulu, penasaran dengan kelas privat kami, ya, untuk kelas privatnya itu sudah ada modulnya Bapak Ibu. Jadi sudah ada kurikulumnya yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ari dan tim. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya lebih lanjut untuk mengenai kelas privatnya, nanti boleh langsung sampaikan saja by WhatsApp, boleh ke Gesa langsung, ataupun ke Teh Syifa sebagai admin dari Sobat Ngaji. Mungkin itu. Ya, kalau misalnya sekarang informasi tambahan juga Bapak Ibu untuk kelas privat tahsin ini, eh, mungkin ini merupakan salah satu wadah yang kami sediakan untuk Bapak Ibu semua yang ingin sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, di mana modulnya sudah kami siapkan dan mungkin ada yang merasa Kang Gisa, saya kalau misalnya bertalaki seperti di kelas besar di Rabu malam seperti ini, mungkin saya agak malu-malu nih karena banyak yang memperhatikan gitu kan. Nah, di kelas privat itu nanti hanya akan ada beberapa orang saja, biasanya sekitar 10 sampai 12 orang maksimal di setiap kelasnya. Jadi insya Allah nanti akan lebih insentif, apa namanya, eh insentif intensif untuk kelasnya, mohon maaf, dan akan lebih fokus lagi. Jadi nanti pun akan ada tugas-tugas harian yang insya Allah Bapak Ibu pun akan lebih mudah lagi ataupun lebih semangat lagi untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya dulu boleh ya untuk mengenai kelas privat tasitnya. Baik Ustaz Salman, waktu masih menunjukkan pukul 21 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Kita mau sambil cek dulu di kolom chatnya juga ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan juga dari Kakak ataupun Ibu Rena. WA-nya ke siapa ya Kak? Untuk kelas privat boleh nomor WhatsApp-nya? Boleh. Untuk nomornya mohon ditunggu sebentar. Bisa sampaikan. Boleh langsung di chat ke Teh Syifa ya. Teh Syifa ini merupakan salah satu admin kami, yaitu admin Sobat Ngaji. Bisa copy sebentar untuk nomornya Bapak Ibu ya. Atas nama Syifa dengan nomor WhatsApp-nya sudah kami lampirkan di kolom chat. Boleh disimpan nomor handphonenya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalaupun nanti mau tanya-tanya dulu untuk kelas privat tahsinnya, nanti boleh sampaikan langsung ke Teh Syifa. Dan sekadar informasi juga Bapak Ibu untuk kelas privat ini kami adakan hampir setiap hari dengan waktu yang berbeda-beda. Kami berusaha untuk menyesuaikan dengan waktu ataupun request dari Bapak Ibu semua. Jadi ada juga beberapa yang kelasnya di pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga bahkan malam hari. Contohnya salah satunya di hari Rabu ini. Rabu hari ini cukup agak padat nih, Ustadz dan juga Bapak Ibu semua. Tadi sore pun, alhamdulillah ada 2 kelas, ya, ada 2 kelas. Kemudian di malam hari ini sambil berjalan sekarang di Rabu malam untuk kelas akbarnya, yaitu bedah tajwidnya, sambil berjalan juga ada 2 kelas privat tahsin. Jadi secara total hari ini ada 5 kelas untuk kelas tahsinnya, Masya Allah. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang penasaran yang ingin tanya-tanya nanti boleh langsung chat aja ke Teh Syifa. Untuk nomornya sudah Gesa sampaikan ada di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Dan untuk biasanya untuk kelas privat ini dalam satu periodenya itu kami lakukan per bulan Bapak Ibu. Jadi dalam 1 bulan akan ada 4 pertemuan, 1 pekannya 1 kali. Dan biasanya nanti sebelum Bapak Ibu bergabung untuk di kelas privatnya nanti akan ada placement test terlebih dahulu. Placement testnya tujuannya untuk mengetahui terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan dan juga kemampuan dari Bapak Ibu semua mengenai tahsinnya itu sendiri seperti itu. Dan mengenai mungkin ada yang bertanya juga nih, Kang Gesa biasanya kalau kelas privat ini ada biaya pendaftaran nggak ya? Nah, untuk pendaftaran sendiri itu kami tidak mematok berapa berapa besarnya. Namun sebenarnya untuk Biasanya kelas sisanya di jika kami apa namanya kami nominalkan kurang lebih sebenarnya seharga kurang lebih 399.000. Namun Bapak Ibu silakan untuk berinfak sesuai dengan sebesar rasa syukur Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada patokannya sebesar apa untuk nominal infaknya itu sendiri. Hanya sekadar informasi seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya masih ada
waktu 15 menit lagi nih, Ustadz Salman. Ustadz Assalamualaikum, Salman ada Pak. yang mau ditanyakan ataupun disampaikan kembali? Pak, Iya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana? Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Tadi saya sholat. Jadi, eh, Zoom ini saya tinggalkan, lalu disambung sama anak saya. Maaf ya, Pak Ustaz. Ya, Jadi, tidak. Tidak saya apa-apa bertanya, Ibu. saya sampai tadi pas sholat nggak konsentrasi, saya ketakutan. Nanti dia nggak sopan apa. Saya nggak nyangka dia mau bertanya. Masya Allah, nggak Ya, apa-apa tidak Ibu. apa-apa. Insya Usia Allah. ini baru 7 tahun, Ustaz. Mohon maaf ya. Ya, Baik Bu, tidak apa-apa Bu. Alhamdulillah, jadi ini bisa jadi sebagai contoh juga untuk Bapak Ibu lainnya. Nanti mungkin saat ada Zoom kelas seperti ini, kelas tasinnya, putra-putrinya boleh sambil diajak juga ya, Ustaz Salman ya. Jadi sambil ya boleh. berlagu ilmi bersama-sama, nanti kita bedah tajwidnya untuk di Rabu malam, dan untuk kelas besar di Ahad malamnya pun akan ada materi-materi general lainnya yang berhubungan dengan tahsin. Baik Ustaz Salman, masih ada waktu 14 menit lagi nih Ustaz Salman menuju sampai 21.30. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Baik dari peserta, dari Bapak Ibu semua, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, baik itu mengenai programnya ataupun mengenai dari materi pada malam hari ini. Mangga, Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu jika yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 13 menitan lagi nih Bapak Ibu, sebelum Ya. kelas ini ditutup. Itu ada ibu siapa itu? Assalamualaikum, ada Ibu Iis Susilawati. Sudah mengangkat tangan, Mangga, Ibu Iis. Boleh dibuka mikrofonnya? Waalaikumsalam. Pak Mangga Ustadz Ibu. izin bertanya. Mangga Ibu. Untuk hari Rabu cuma bedah tajwid juz 30 aja atau gimana ya Ustadz? Untuk kelas Rabu malamnya sejauh ini materinya untuk bedah tajwid terlebih dahulu, Ibu. Jadi nanti untuk tujuannya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran tentunya ya. Jadi untuk sejauh ini fokusnya untuk setiap pekannya di Rabu malam hanya bedah tajwid yang difokuskan untuk juz ke-30 terlebih dahulu. Kalau untuk materi-materi lainnya, insya Allah akan disampaikan di Ahad malam. Jadi itu materi yang lebih general lagi untuk kelas tahsinnya. Seperti itu, Ibu Is. Ya, ya terima kasih Agesa. Dengan senang hati, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi mau ditanyakan? Cukup. Masih ada waktu 12 menitan lagi. Ustaz Salman mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Baik, sambil menunggu ya, sedikit Boleh. saja ini sambil jika ada yang ingin bertanya mungkin boleh langsung diangkat saja ya, tidak apa-apa. eh Sedikit buat teman-teman, tadi ketika kita sudah bertalaki Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, ya, kemudian kita belajar, ya, maka saya ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa. Ini adalah sebuah hadis, ya, teman-teman harus fahami, ya. Ada hadis yang bunyi seperti ini, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga, ya. Maka saya beri informasi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa siapa yang tulus dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya, nah itu Allah akan mudahkan jalannya menuju menuju surga. Karena apa? Kalau kita menuntut ilmu tentang agama, kita bisa membaca Al-Quran, maka di sana kita banyak membaca Al-Quran, seperti itu ya. Nah, apalagi ketika teman-teman di sini bisa bisa apa, lancar membaca Al-Quran, kemudian banyak bacaan Al-Qurannya, seperti itu, maka itu tidak kebayang, ya, karena Nabi SAW bersabda, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, ya, tapi alif satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau sudah alif lam mim saja ada 3 huruf, ya, kata Nabi SAW itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, ya, maka sudah menjadi 30 kebaikan. Kalau teman-teman bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam basmalah itu saja sudah ada 19 huruf setidaknya. Ya, kalau 19 tadi sudah dikali 10, maka sudah ada 190 kebaikan. Maka tidak ada kebaikan yang mudah dilakukan. Tidak ada kebaikan yang seringan ini dilakukan, yaitu hanya membaca Al-Quran. Ya, maka
dengan tujuan kita sekarang belajar, kita mengikuti kajian, kemudian kita bertalaki, itu adalah upaya kita untuk apa? Usaha kita untuk membaca Al-Quran, usaha kita untuk membaca Al-Quran dengan benar. Maka saya sampaikan, dulu saya pernah dalam posisi teman-teman ya, ada seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cita-cita kita masuk ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi. Ya, kemudian kita bertemu dengan Rasulullah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita bertemu, kemudian Rasulullah berkata seperti ini. Silakan bacakan Al-Quran. Kemudian kita bacanya masih salah-salah. Kita bacanya masih masih wah sulit mengucapkan Al-Quran. Nah, betapa wah tidak kebayang bagaimana posisi kita pada saat itu, ya. Maka ini usaha kita. Kalau memang sampai akhir ayat kita masih sulit membaca Al-Quran, Ustaz, saya misalkan sudah sepuh, Ustaz, saya sudah sulit misalkan melihat huruf Arabnya seperti itu. Setidaknya, ya setidaknya Allah akan menilai usaha kita untuk baik dalam membaca Al-Quran tersebut. Allahu a'lam bishawab. Itu saja, Kang Gesah, mungkin ya. Jika tidak ada, ya ditutup saja. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Salman. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Di sini ada yang resa nih. Saya mau Assalamualaikum. tanya Ustadz. Ya, Tadi maaf dengan Mami Jun atau Iya Ibu Ustadz. Masrifah atau siapa nih Bu? Bunten. Ya saya Soalnya tidak. Ustadz. Ayo, Mami Assalamualaikum, Jun. Saya saya Ustadz. Ibu Mami Masrifah. juga Ustadz. Boleh satu-satu ibu-ibu sebentar ya. Tadi di sini ada Mami Jun. Boleh sambil apa namanya disampaikan terlebih dahulu apa yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Salman mengatakan tentang apa belajar dengan serius gitu. Ya saya belajar dengan serius, insya Allah. Alhamdulillah. Tetapi karena perbedaan waktu, Hmm. terkadang mengharuskan saya juga untuk mengerjakan pekerjaan lain gitu. Alhamdulillah sebagai wanita Allah memberikan kelebihan. Hmm. Eh, Katanya bisa apa tuh kalau orang Sumatera bilangnya nyambil gitu, nyambil. Multitasking mungkin Bu ya. Multitasking. Ya. Iya, ya Oke. begitulah Ustaz. Jadi itu Terus, penilaiannya gimana Ustaz? Apakah boleh atau salah satu harus ditinggalkan atau bagaimana Ustaz? baik. Simpelnya adalah eh, di sini di Mahat Tahfidz Al-Fat ya. Nah, ini ada tulisannya di belakang. Teman-teman santri itu sering nanya, Ustaz, eh, saya punya hafalan, ya. Kemudian saya punya kegiatan, ya. Saya punya eh, semua apa yang harus saya lakukan hari ini selalu bentrok dengan murojaah, ya. Pasti itu, ya pasti. Karena apa? Karena yang namanya afwan ya, maaf, yang namanya Hmm. syaiton itu tidak akan ikhlas, ya tidak akan ikhlas dengan kita membaca Al-Quran, kita belajar, ya. Tapi itu adalah pekerjaan yang urgen, Ustadz. Itu adalah kegiatan yang urgen, Ustadz, seperti itu. Nah, kalau memang itu sangat urgen dan tidak bisa dilakukan dua hal sekaligus pada waktu itu, ya, maka lakukanlah, ya. Lah, misalkan kita ada pekerjaan yang harus harus kita kerjakan, kita harus meninggalkan halaqah misalkan, ya sudah, silakan saja seperti itu, ya. Bahkan kalau misalkan ini saya bisa ngaji nih, tapi saya juga bisa menyambil atau tadi ya barengan misalkan melakukannya Ya, ya. dengan mengerjakan tugas, dengan menjawab pekerjaan, tafadhol, silakan, tidak masalah, ya, tidak masalah. Untuk saya pribadi ketika Ibu Mami Jun, ya, ini sepertinya dari Netherlands, ya, alhamdulillah, Iya barakallahu fiik. Ustaz. Ya. Nah, itu memang perbedaan waktu misalkan seperti itu ya, tafadhol saja. Tapi kalau bisa ketika kita belajar maka kita duduk dengan khidmat, kita mendengarkan. Tapi misalkan eh, sedang melakukan kegiatan yang lain, ya saya pribadi dipersilakan saja, tidak masalah. Setidaknya ketika kita melakukan pekerjaan lain kemudian kita mendengar, nah, adalah sedikit yang masuk seperti itu ya, daripada tidak sama sekali. Seperti itu ya. Ya, ya Nah, Allah biasanya a'lam hari Minggu bishawab. Ustaz, saya selalu minta izin suami untuk tidak mengunjungi mertua gitu. Oh, alhamdulillah. Tapi diizinin suami ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Mami Jun.
Kalau di Netherlands sekarang pukul berapa nih, Mami Jun? Sekarang sudah pukul, waktu di sini udah pukul 4:30 Ustadz, kurang 5 Setengah lima menit sore. sore. Oke, Ya, berarti kurang lebih perbedaannya 4 jam ya, berarti dengan waktu 5 Indonesia ya. jam Ustadz. Baik, 5 Masya jam Allah. kalau musim panas ya. Oh, baik. Kalau musim dingin 6 jam karena kita di sini ada memajukan jam dan memundurkan jam. Itu yang membuat berbeda 5 dan 6. Baik, karena Masya mungkin Allah. musimnya berbeda ya mungkin Ibu ya. Dengan kalau di Ya, sini sekarang gitu udah ya. masuk ke panas Ustadz. Jadi Ya, subuhnya itu sekarang makin cepat gitu. Masya Allah. Makin cepat. Nanti bisa-bisa jam 3 pagi itu udah subuh gitu. Masya Allah. Sehat-sehat Ya, Mami Jun di sana. Semoga selalu insya istiqomah Allah, untuk alhamdulillah Ustadz. belajar kelas ini, dan jangan lupa nanti Bapak Ibu semua, dan nggak perlu khawatir juga, nanti kalaupun Iya, memerlukan materi-materi mengenai kelas tasinnya yang sudah pernah dilaksanakan, nanti boleh sampaikan ke admin, boleh ke Teshifa ataupun ke Gesa. Nanti iya, kami bantu kirimkan untuk iya. rekaman-rekamannya dari di YouTube-nya nanti, karena kami sudah rekam dan juga kami upload juga ya. Mungkin ada yang Ya, insya ketinggalan Allah materinya. Ustadz, saya punya Ya, niat juga sih mau ngajak nanti kalau saya udah tahu gitu ya dengan sobat ngaji gitu. Saya di sini alhamdulillah ngajar juga lah sedikit-sedikit gitu, ikro gitu buat Masya Allah. teman-teman yang memang nggak bisa ngaji sama sekali dari Indonesianya. Baik, Masya Jadi Allah. tapi ilmu tajwid saya kurang tentunya karena cuma dapat dari ayah almarhum gitu. Tapi alhamdulillah gitu eh, apa namanya tuh ya beliau bisa lah barangkali menerima kalau bacaan Yasin Yasin saya tiap minggu bersama teman-teman, mudah-mudahan gitu. Dan terus saya juga punya niat nanti Ustadz kalau bisa nanti buat grup Netherlands gitu saya mau bikin gitu. Mana Baik, tahu Masya Allah. suatu saat juga bisa nanti offline eh, apa ke sini gitu nanti insya Allah gitu. Jadi sambil mentransfer ilmu yang sudah didapatkan dari sobat ngaji juga berarti ya, Mami Jun ya. Ya, enggak maksud saya langsung dari itunya, Pak, Ustadz dari sumbernya gitu, tapi khusus Masya buat Allah. grup Netherlands gitu. Baik, Saya Masya punya Alhamdulillah. Allah. niat gitu. Sebenarnya ya saya orangnya nggak bisa nyimpan rahasia kalau untuk yang begitu gitu. Jadi saya langsung aja terungkapkan. Tapi ya tidak. Semoga ibu-ibu, bapak dan ustadz-ustadz juga mendoakan agar niat saya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Allahumma amin. teman-teman di sini juga banyak yang punya minat gitu. Baik, Insya Allah untuk belajar lebih baik lagi gitu. amin, Amin, Insya amin. Allah. Tetap Terima semangat kasih ya, Ustadz Mami Jun. jawabannya. Iya, Terima kasih. Terima kasih, Rod. sama-sama. Baik. Selanjutnya di sini ada yang Resen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Wabarakatuh. Ustaz Salman di sini ada yang Resen juga, ada Pak Yan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Boleh, Pak boleh. Yayan. Silakan. Ustadz, kenalkan saya Yayan dari Tangerang. Ustadz, usia saya itu 52 tahun. Artinya udah tidak muda lagi. Sehingga untuk belajar itu agak susah. Nah, ini maksud saya itu boleh nggak sih kita tidak hafal nama-nama tajwid. Misalkan Mad Arif Bisukun lah, atau apalah. Tapi mungkin belajar di prakteknya aja. Jadi istilah-istilah kayak tadi, misalkan eh, kolkolah ada 3. Tapi mungkin saya lebih cenderung ke ingin belajar di prakteknya. Karena untuk menghafal-hafal itu, sekarang hafal, nanti 2 jam lagi udah lupa lagi namanya ya Ustadz ya, seperti itu. Nah, Makasih Pak Ustadz. baik. Assalamualaikum Luar warahmatullahi biasa wabarakatuh. ya, bagus pertanyaan. Alhamdulillah. Dalam ilmu tajwid itu hukumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk memahami kaidahnya, hukumnya adalah eh, tidak wajib, ya, ya tidak wajib. Itu adalah hukumnya jika sudah ada yang mengetahui, ya, maka kita sudah gugur seperti itu. Tapi yang hukumnya yang wajib fardu ain, ya, fardu ain itu ketika kita harus mempraktekkan bacaan Al-Qur'an itu sesuai dengan tajwid, ya. Nah, saya bertemu dengan banyak orang seperti ini, ya. Saya bisa melakukan bacaannya dengan benar. Cuma saya harus mengingat misalkan matan tajwidnya, saya harus mengingat hukumnya, huruf-hurufnya. Tapi kalau saya bertemu dengan huruf ini ketemu ini, saya bisa mengucapkannya. Oh, ini dibacanya izhar. Oh, ini dibacanya ikhfa. Nah, itu tidak masalah, ya. Nah, untuk hukum-hukumnya misalkan ini hukumnya ini namanya itu sambil jalan saja. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah
pengamalannya, ya, pengamalannya. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dengan benar. Walaupun kita tidak tahu nih, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kenapa dibaca min? Tapi saya tahu kalau ini dibaca min. Dasarnya apa? Nama hukumnya apa? Kita tidak tahu, tapi kita bacanya sudah benar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur di sana. Ya, karena apa? Karena dalam mempelajarinya itu tidak wajib. Yang mempelajarinya tidak wajib. Ya, ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Ya, untuk memahami ilmunya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, sementara untuk praktek ya menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Jadi tidak masalah. Misalkan untuk sekarang Bapak belum mengenal izhar, ikhfa, belum mengenal namanya iqlab, apa sumber-sumbernya itu tidak masalah. Yang penting ketika kita membaca itu sudah tepat seperti itu. Ya, tapi tetap jangan menyerah, harus tetap misalkan hari ini setidaknya kita hafal dulu izhar, izhar, izhar seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang semua berada di sini ya Allah mudahkan dalam proses kita dalam menuntut ilmu insyaallah. Allahu a'lam. Allah a'lam, Soal mungkin Pak. seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Ustaz Salman, nggak kerasa waktu sudah menyentuh pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah harus ditutup terlebih dahulu untuk kelas pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu pun mungkin dan juga Ustadz ya kita semua juga sepertinya perlu istirahat juga. Dan sebelum ditutup mungkin ada satu pertanyaan terakhir saja mungkin Bapak Ibu. Baik, seperti tidak ada. Boleh nanti jika masih ada pertanyaan, mangga disimpan terlebih dahulu. Nanti boleh disampaikan di kelas malam berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu pekan depan dan juga nanti di Ahad malam juga. Insya Allah kita akan bertemu dengan materi-materi juga Ustadz Asatidz lainnya. Dan mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk malam hari ini. Dan mari kita tutup kelas malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Ustaz Salman. Terima kasih Ustaz berkenan Salman. meluangkan Terima kasih waktunya. banyak. Dengan senang hati Bapak Ibu. Mungkin Terima itu kasih, saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Salman. Sama-sama. Dengan senang hati Bapak Ibu, selamat malam, terima kasih dan selamat beristirahat. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya.